Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih ditempatkan oleh Allah di rumahnya, di Baitullah, yaitu di masjid, dalam rangka menjalankan perintah Allah, salat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-ilmu yang kita ambil dari kitab Al-Ilmu yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu kita sampai pembahasan tentang keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu syariah atau ilmu agama. Yang ketiga, kami sudah sebutkan dua keutamaannya. Yang pertama, bahwasanya ilmu agama itu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ilmu itu akan terus ada, ya, dan tidak pernah habis. Sedangkan harta itu akan habis. Ya, sedangkan harta itu akan habis atau akan meninggalkan kita. Dua poin ini sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuki poin yang ketiga tentang keutamaan ilmu syariah yang ketiga. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan annahu la yat'abu sahibuhu fil hirasati, bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu tidak akan capek menjaga ilmu itu, ya, tidak akan capek menjaga, ya, ilmu tersebut. Kenapa orang yang memiliki ilmu itu tidak akan capek menjaga ilmunya? Kenapa? Karena itu ilmu itu tempatnya di hati. Ya, ilmu itu tempatnya di hati. Sehingga, ya, ilmu itu tidak membutuhkan
apa namanya, tempat-tempat penyimpanan khusus, tidak membutuhkan kunci-kunci, ya, atau yang semisalnya. Kenapa? Karena ilmu itu terjaga di dalam hati kita. Ya. Bahkan ilmu itu dialah yang menjaga kita. Ya, jadi pertama, kita tidak capek menjaga ilmu karena ilmu itu tersimpan di dalam hati-hati kita, tidak membutuhkan tempat-tempat khusus, ya, tidak membutuhkan apa namanya, kunci-kunci untuk menyimpan ilmu itu, karena ilmu itu tersimpan di dalam hati dan terjaga di dalam diri kita. Bahkan pada saat yang sama, kata Syekh, bahwasannya ilmu itu dialah yang menjaga kita. Ya. Jadi ilmu ini, Pak, dia sebagai penjaga kita. Kenapa, Pak, ilmu itu menjaga kita? Ya, karena dengan ilmu ini kita mengetahui, oh, ini perintah Allah yang harus kita lakukan, ini larangan Allah yang harus kita tinggalkan, ini sunnah Nabi yang mesti kita kerjakan, ini yang bukan sunnah Nabi atau yang menyelisih sunnah Nabi yang harus kita tinggalkan. Berarti orang yang memiliki ilmu agama itu, dia dijaga oleh ilmunya. Dia dijaga oleh ilmunya. Iya. Ya, sekali lagi, ilmu itu ya tidak membutuhkan penjagaan, bahkan ilmu itu yang menjaga orang yang memiliki ilmu itu. Ya. Sebaliknya harta. Ya, sebaliknya harta. Kalau harta itu kita yang harus menjaga harta. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, walakinnal mala anta tahrisuhu taj'aluhu fi sanadiqa wara'al aghlaq wa ma'a dzalika takunu ghayra mutmainnin alaihi. Ya, akan tetapi harta itu kitalah yang menjaganya, Pak. Ya, jadi kita yang menjaga harta tersebut, sehingga kita pun menyimpan di mana? Di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang terkunci. Iya, kita cari berangkas-berangkas, kita gembok, supaya apa? Supaya harta itu aman, tidak bisa diambil oleh orang. Berarti apa, jemaah sekalian? Berarti kita capek menjaga harta, Pak. Ya. Semakin banyak kita punya harta, semakin capek kita menjaganya. Ya. Kan begitu kan? Ya. Karena kita khawatir jangan sampai harta itu hilang. Ya. Apakah kita punya emas? Apakah kita punya barang-barang berharga? Uang misalnya, kita simpan di tempat-tempat yang safety, kita kunci, bahkan kalau perlu kita masukkan ke bank, ya, di bank supaya aman misalnya. Iya, harta tidak bisa menjaga kita. Pertama, kita capek menjaga kita punya harta, pusing, tidak tenang. Jangan-jangan masuk pencuri ke rumah kita, jangan-jangan ada kebakaran, habis kita punya harta. Ini kan, Pak, kalau kita semakin banyak kita punya harta, semakin pusing kita. Karena apa? Semakin pusing untuk menjaganya supaya aman. Berarti
ilmu pertama tidak perlu capek-capek kita jaga karena tersimpan dalam hati amal. Yang kedua, ilmu itu yang justru menjaga kita. Sebaliknya harta, kita capek menjaganya. Jamaah sekalian, ya, kita capek menjaganya. Bahkan ada yang sudah bangun rumah sampai miliaran, tiba-tiba dibakar, tiba-tiba terbakar, ya, tiba-tiba hancur. Ini masalah harta. Ya, kita tidak tenang, Pak. Ya, tidak tenang. Oleh karena itu, jadi apa solusinya? Solusinya adalah kita harus memperbanyak mempelajari ilmu agama, Pak. Kalau kita ingin tenang. Kalau kita ingin tenang, kita punya hidup, pelajari ilmu agama, Pak. Bukan berarti saya melarang kita mencari harta, silakan, Pak. Kita mencari harta untuk keluarga kita, silakan kalau kita mau membeli ini dan itu. Silakan kita kerahkan, kita punya waktu, potensi untuk mendapatkan uang, silahkan. Tetapi jangan sampai kita tidak ada upaya untuk menambah kualitas ilmu kita. Jangan sampai kita tidak ada upaya untuk menambah ilmu agama kita. Jamaah sekalian, jika hari ini tentu kita pasti ingin harta kita terus bertambah, gaji kita ingin ada kenaikan setiap tahun, misalnya gaji atau pendapatan, income kita ingin ada pendapatan, ingin ada kenaikan. Iya. Bahkan yang sudah punya rumah, bagaimana bisa bertingkat rumahnya? Yang sudah punya motor, bagaimana ingin punya mobil? Kan begitu manusia, Pak. Ya. Artinya manusia itu, ya, inginnya terus bertambah masalah hartanya, Pak. Itu sudah tabiat manusia, Pak. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, seandainya manusia itu sudah dikasih satu lembar emas, seandainya manusia itu sudah mempunyai satu lembar emas, Pak, satu lembar emas, itu satu lembar emas itu, Pak, berapa kilogram itu? 1 gram emas saja, Pak, sudah 2 juta, Pak. 1 gram emas sekarang, Pak, berapa? 2 juta. Ini satu lembar. 1 kilo emas berapa, Pak? Sampai triliunan itu. Seandainya manusia, kata Nabi, diberikan 1 lembar emas, dia apa? Mau 2 lembar. Bayangkan. Padahal sudah 1 lembar itu. Artinya sudah banyak di hartanya. Begitulah manusia, Pak. Tidak pernah puas terhadap harta. Iya, tidak pernah puas manusia, Pak. Sudah kaya, mau jadi lebih kaya lagi. Sudah punya jabatan, mau pergi jabatan yang tinggi lagi. Sudah punya kekuasaan, mau lebih berkuasa lagi. Kan begitu manusia, Pak. Iya. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sebagai umat muslim ini ada upaya untuk menambah kita punya ilmu agama? Ini yang menjadi pertanyaan. Jangan sampai harta semakin bertambah, ilmu semakin merosot. Maksudnya ilmu agama, Pak, ya. Jamaah sekalian, maka kita termasuk adalah orang yang rugi, Pak. Jamaah sekalian, sebagaimana saya katakan, di mana katakan saya tadi itu, iya, kita tidak akan ada ketenangan, Pak. Tidak akan ada ketenangan kalau kita hanya memburu harta, jabatan, kekuasaan, pangkat, dan seterusnya, sedangkan kita tidak pernah ada upaya untuk bagaimana kita belajar, dan terus belajar. Jamaah sekalian. Iya.
Kalau di zaman dahulu Pak, para ulama-ulama salafus soleh, mereka itu Pak ingin hartanya segera habis. Kalau umat-umat terdahulu Pak, ingin segera hartanya habis, tapi apa? Habis untuk infak di jalan Allah. Bukan dikumpul-kumpul, bukan berbangga-bangga, beli ini, beli itu, tapi apa? Infaknya tidak ada. Bukan itu Pak. Di zaman sahabat, ulama-ulama terdahulu jemaah sekalian, lihat bagaimana Abu Bakar ketika perang Tabuk Pak, seluruh hartanya habis. Heran Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kamu simpankan untuk istri dan anak-anakmu? Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan Rasulnya. Umar setengah hartanya Pak. Jemaah sekalian, ini hadirin yang harus kita pahami. Iya. Jadi hadirin, kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita terus senantiasa mempelajari ilmu agama. Jamaah sekalian, maka kita akan dijaga oleh Allah melalui perantara ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa keutamaan ilmu yang keempat? Ini Pak, keutamaannya berdasarkan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. Surah Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanyalah Allah saja. Begitu juga para malaikatnya dan orang-orang yang memiliki ilmu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya persaksian Allah dan persaksian malaikat dan orang-orang yang berilmu itu Allah sejajarkan Pak. Allah sejajarkan. Iya. Apa persaksian Allah? Apa persaksian para malaikat? Dan apa persaksian orang-orang yang berilmu agama? Yaitu persaksian mereka maksudnya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Di sini ayat ini menerangkan jamaah sekalian bahwasanya Allah menyamakan persaksiannya dengan siapa? Malaikat, kemudian dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Bukan yang lain-lainnya. Jamaah sekalian, bukan yang lain-lainnya Pak, tetapi orang yang memiliki ilmu agama. Ini menunjukkan jamaah sekalian begitu tingginya, begitu mulianya Pak, begitu ya tingginya derajat orang-orang yang memiliki ilmu agama Pak. Sampai-sampai Allah menjadikan orang-orang yang memiliki ilmu agama sebagai saksi-saksi Pak. Ya, Bapak tahu saksi Pak? Saksi itu tidak sembarangan Pak. Ya, dalam pengadilan Pak, saksi itu tidak sembarangan Pak. Orang-orang yang betul-betul tahu peristiwa, kecuali kalau saksi palsu. Jamaah sekalian, berarti Allah tidak sembarangan mengangkat orang-orang yang berilmu untuk menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sembarangan Allah Pak memilih Pak. Yang Allah pilih cuma dua, malaikat. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama Pak. Apakah ada persaksian
yang lebih tinggi daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, Pak. Persaksian Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan, memposisikan kesaksian para malaikat dan kesaksian orang-orang berilmu bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di sini Allah tidak mengatakan bahwasanya yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi adalah orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki harta. Tidak ada, Pak. Jamaah sekalian, tidak ada. Tetapi orang-orang yang memiliki ilmu, Pak. Jamaah sekalian, berarti begitu tingginya ini masalah ilmu agama, jamaah sekalian. Hadirin, kalau saya berbicara tentang ilmu agama, jangan kita asumsi kita itu, oh nanti jadi ustaz, jadi kiai. Bukan, Pak. Orang-orang yang memiliki ilmu agama, Pak, minimal kita jamaah sekalian mengetahui bahwasanya ini perintah Allah yang harus kita kerjakan, ini larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Itu jamaah sekalian termasuk orang-orang yang memiliki ilmu agama. Hadirin, jadi jangan kita punya, wah berat ini ustadz menjadi orang-orang yang memiliki ilmu agama, berat. Itu kalau kita asumsikan bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu agama itu nanti sudah hafal 30 juz, hafal beberapa kitab-kitab hadis. Bukan itu, Pak. Jamaah sekalian, yaitu kita mengetahui ya mana perintah-perintah Allah, mana sunnah-sunnah Rasulullah, mana larangan-larangan Allah, mana larangan. Itulah orang-orang yang memiliki agama, Pak. Ya, hadirin. Jadi orang-orang yang memiliki agama, jamaah sekalian, orang-orang yang memiliki ilmu agama, ya, bukanlah orang-orang yang sudah ilmunya sampai setinggi langit. Jamaah sekalian, orang-orang yang sudah sangat luas sekali ilmunya, tidak. Kita inilah yang mempelajari ilmu agama adalah orang yang memiliki ilmu agama. Orang-orang yang mempelajari ilmu agama ini, Pak. Yang salah adalah kalau kita tidak mau belajar. Itu yang salah. Ya. Bukan salah kalau kita tidak bisa jadi ulama, karena memang tidak semua orang, Pak, bisa menjadi ulama. Tetapi semua orang bisa belajar bersama dengan ulama. Itu. Semua orang bisa belajar dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang luas. Jamaah sekalian, ini yang harus ya kita pahami bersama. Jadi cukuplah ini ayat Ali Imran ayat 18. Silakan Bapak-bapak buka di rumah. Ini ayatnya. Cukuplah ini ayat menjadi kebanggaan bagi kita untuk terus mempelajari ilmu agama. Kalau kita ingin disejajarkan persaksian kita dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ya saya sebutkan saja secara singkat saja. Utamaan ilmu agama yang kelima, bahwasanya orang yang memiliki ilmu agama, jamaah sekalian, ya itu salah satu juga di bagian daripada pemimpin. Jadi pemimpin itu, Pak, tidak selamanya pemimpin dalam bidang bidang keduniaan. Pemimpin agama itu juga dinamakan ulil amri. Jadi pemimpin itu ada dua, Pak, pemimpin. Ada pemimpin agama, itulah para ulama. Yang kedua adalah pemimpin seperti pemimpin pemerintahan.
Ya, itu juga pemimpin. Dikatakan waliul amr namanya, ulil amri. Jamaah sekalian. Ya, jadi ulama itu ya, dia sederajat dengan para pemimpin pemerintahan, Pak. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin kalian. Kata ulama kita, pemimpin kita bukan cuma mengurusi masalah pemerintahan, tetapi yang mengurusi masalah agama itu juga adalah pemimpin kita. Jamaah sekalian. Coba Pak, seandainya Pak, negara kita tidak ada ulama, apa yang terjadi Pak? Meskipun ada pemimpin dalam bidang pemerintahan, mengatur ini, masalah pemerintahan, masalah ekonomi diatur, masalah perpolitikan dan seterusnya. Tetapi tidak ada agama, bagaimana Pak? Tidak ada ulama yang mengarahkan kita, yang mengajarkan kita, yang membimbing kita Pak, apa yang terjadi Pak? Hancur ini Pak, kehidupan. Iya, jamaah sekalian. Makanya kata syair Arab mengatakan, laulal ulama'u la jahilan nas. Seandainya bukan karena ulama, manusia menjadi bodoh semua. Jamaah sekalian. Jadi ulama itu pemimpin loh Pak. Jamaah sekalian. Ya, artinya kita jangan cuma sekedar mendengarkan di satu sisi pemimpin dalam bidang pemerintahan, sedangkan kita tidak mendengarkan perkataan para ulama. Iya, padahal para ulama dan juga pemimpin. Hadirin, ya kita lihat Pak. Iya, seperti misalnya khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu ulama. Kemudian khalifah yang kedua Umar bin Khattab, itu Umar juga ulama, bahkan pemimpin para ulama. Jadi para sahabat itu Pak, pemimpinnya para ulama. Pemimpinnya para ulama. Utsman bin Affan, ulama, dan juga khalifah, pemimpin. Jamaah sekalian. Jadi khalifah yang keempat ini Pak, sebenarnya dia merangkap ulama plus pemimpin pemerintahan, kekhalifahan. Ya, cuma sekarang ya agak sulit juga merangkap. Dia pemimpin agama, dia juga pemimpin pemerintahan. Agak sulit juga Pak mencari sosok orang seperti begitu. Kalau ada, itu yang lebih baik Pak. Dia paham tentang pemerintahan, dia juga paham tentang masalah agama. Sebagaimana khulafaur rasyidin yang 4. Ya, Abu Bakar masalah agama apa? Nomor 1. Pemerintahan dia juga kuasai. Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu, Muawiyah juga begitu. Muawiyah itu sahabat Nabi Pak, dinasti Umayyah. Itu sejak zamannya Muawiyah. Iya. Muawiyah itu sahabat Nabi. Ya, dia juga ahli pemerintahan dan juga dia ahli agama. Ini jamaah sekalian. Cuma sekarang terkadang sulit kita mencari sosok yang sempurna. Terkadang ada yang ahli agama tetapi tidak ahli dari bidang pemerintahan. Ada ahli dalam pemerintahan tetapi bukan ahli agama. Iya. Yang terpenting adalah meskipun dia bukan ahli agama, tetapi dia ahli dalam pemerintahan, yang penting dia cinta ulama. Ini kita inginkan, pemimpin yang cinta ulama, bukan pemimpin yang benci ulama. Jamaah sekalian, ini kita inginkan jamaah sekalian adalah
pemimpin pemerintahan yang cinta kepada ulama, yang cinta kepada agama. Pak, aman ini Pak, jamaah sekalian. Aman jamaah sekalian kalau kita ada pemimpin kita yang dia ahli dalam mengatur kenegaraan pemerintahan dan dia juga cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada agama, Pak. Jamaah sekalian. Iya. Kan dulu kan pernah ada dulu tuh Pak, di mana itu? Ada yang Kapolda Kapolda Sulsel itu. Karena cinta agama, akhirnya apa? Dia suruh semua anggota-anggota sholat berjamaah di masjid. Wah, luar biasa Pak. Ini baru dia seorang polisi, Kapolda, mana saya di Sulsel Pak ya? Saya lupa namanya, Pak Umar ya mas saya itu ya. Pak Umar ya? Iya pernah Kapolda Sulsel Pak. Wah, semua sudah tiba waktu sholat Pak. Hentikan semua pekerjaan. Ini yang kita ingat Pak. Dia bukan ulama, tapi cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada agama, cinta kepada sholat berjamaah. Kan aman begini Pak. Ini contoh saja Pak. Ya. Saya juga pernah Pak, waktu saya pernah salah di Bantaingkah atau di daerah Takalar Pak. Pernah saya beberapa tahun yang lalu saya ke sana, sempat masuk di kantor bupati. Itu Pak, saya kurang tahu Bupati Sabar saat itu dikatakan kalau sudah masuk waktu Pak, semua pegawainya harus sholat berjamaah semua. Beberapa tahun lalu Pak, di Sulsel, bukan Bantaing, Takalar. Begitu disampaikan Pak. Ini sudah dibilang, ini instruksi dari bupati. Ini yang kita inginkan, meskipun bupati itu bukan ulama, tapi cinta kepada ulama, cinta kepada agama, cinta kepada ilmu agama Pak. Ini yang kita inginkan jamaah sekalian, para pemimpin-pemimpin kita jamaah sekalian. Ya, meskipun kita inginkan yang ideal, dia pemimpin negara, dia juga ulama dalam satu waktu, tapi kan ini sulit mencari sosok seperti begini Pak. Ya minimal dia tidak benci agama, tidak benci para ulama, tapi dia justru mendukung para ulama. Jamaah sekalian, suka kepada ilmu agama. Ini hadirin ya. Saya juga dapat juga berita-berita Pak, ya. Kalau salah itu di Bulukumba juga, bupatinya ya. Siapa bupati mana itu? Ketika itu banyak preman-preman yang insaf Pak. Di zaman saya tahu namanya siapa dulu Pak. Di Bulukumba. Ya banyak preman-preman yang insaf. Karena apa? Karena bupatinya cinta kepada agama, bagaimana dia berupaya untuk para preman itu mau mengenal agama. Ini jamaah sekalian yang kita inginkan, hadirin. Iya. Kalau jika pemimpin ini Pak suka kepada agama, cinta kepada agama Pak, insya Allah akan lebih aman kita punya negara. Iya. Aman kita punya masyarakat jamaah sekalian. Ini hadirin. Iya, kenapa? Karena pemimpin itu Pak, dia namanya eksekutor namanya Pak, eksekutor. Dia yang eksekusi. Iya Pak, itu pemimpin, dia yang eksekusi. Sedangkan kita ini, para ulama, para dai, para ustadz hanya memberikan bimbingan-bimbingan saja. Kita bukan eksekutor. Iya, kita bukan pemutus sebuah kebijakan, kita cuma pengarah, membimbing, menyampaikan, mentablikkan, tetapi yang memutuskan satu undang-undang, yang memutuskan peraturan itulah pemerintah Pak, domainnya pemerintah. Jamaah sekalian, ini hadirin yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa sekali lagi para ulama itu juga pemimpin Pak. Ya, jamaah sekalian. Maka negara mana saja, apalagi kalau negara Islam, ya, negara kaum muslimin penduduknya, kalau ingin mendapatkan
mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah, perlindungan dari Allah, maka harus pemimpin itu harus dia cinta agama, harus dekat kepada para ulama, harus memuliakan para ulama, harus senantiasa meminta pendapat-pendapat para ulama. Jamaah sekalian, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, saya sebutkan secara cepat saja. Apa keutamaan ilmu agama? Bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh kepada ilmu agama, dia akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin jamaah sekalian, kalau kita berpegang teguh kepada agama kita senantiasa terus mempelajari agama kita, komitmen kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Lan tazala hadhihi ummatu qa'imatan ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Umat ini akan senantiasa dimenangkan oleh Allah, akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, ya, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi, Pak. Jamaah sekalian, janji Nabi. Apa kata Imam Ahmad? Yang dimaksud adalah umat yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Jamaah sekalian, ya, orang-orang yang memiliki ilmu agama, Pak, itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nih, Pak. Ya, kita lihat para ulama terdahulu, ya, mereka mendapatkan pertolongan itu karena mereka adalah orang-orang yang terus komitmen terhadap agama, orang-orang yang senantiasa terus menjunjung tinggi ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, keutamaan jamaah sekalian, ilmu adalah bahwasanya Nabi, jamaah sekalian, memberikan kepada kita motivasi untuk cemburu kepada dua jenis orang. Nabi, Pak, menyuruh kita untuk cemburu kepada dua jenis orang, tapi cemburu yang positif, bukan cemburu yang negatif. Siapakah itu? Yaitu orang yang mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Itu kita cemburu, Pak. Tapi cemburu yang positif, ya, bukan cemburu yang negatif. Artinya, kalau ada orang, Pak, suka belajar agama dan mengamalkannya, kita cemburu. Masa saya dikalah sama orang itu? Wah, orang itu Masya Allah semangat sekali belajar, saya juga begitu, Pak. Cara cemburu, maksudnya cemburu yang positif, artinya kita juga berupaya agar juga bisa seperti dia, orang yang belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Yang kedua adalah jamaah sekalian apa? Yaitu orang kaya, tetapi dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang dermawan. Ini kita cemburu, Pak. Nah, kalau ada orang kaya yang tidak dermawan, jangan cemburu. Tidak perlu cemburu, Pak. Karena apa? Tidak ada artinya dia punya harta kalau malas dia berinfak di jalan Allah. Tapi kalau ada orang kaya, Pak, yang suka menyumbang, yang suka membantu orang-orang dan seterusnya, kita cemburu. Artinya kita berharap juga bisa seperti dia, punya harta tetapi suka dermawan, membantu orang, ya, memberikan infak dan seterusnya, jamaah sekalian. Ya, apa dalilnya, Pak, tentang masalah ini? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La hasada illa bisnadain. Tidak boleh kita cemburu kecuali pada dua golongan saja. Yaitu apa?
rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halaqatihi fil haq, yaitu seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, lalu dengan hartanya itu dia infakkan di jalan Allah, dia bantu orang, dia bersedekah, dia wakaf dan seterusnya. Yang kedua kata Nabi, seseorang yang Allah berikan ilmu agama lalu dia pelajari dan dia amalkan dan dia ajarkan ilmu agamanya itu. Ini kita mesti cemburu jamaah sekalian. Ya, ini menunjukkan hadirin bahwasanya ilmu agama ini Pak sangatlah penting sekali. Karena apa? Karena dengan ilmu agama inilah maka Nabi kita disuruh untuk mencontoh atau ada namanya perasaan ya ingin sama dengan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang kedelapan, keutamaan daripada ilmu agama ini jamaah sekalian, bahwasanya ya ilmu agama ini Pak, atau orang yang memiliki ilmu agama seperti tanah yang apa Pak? Tanah yang gembur. Itu tanah yang gembur Pak, kalau turun hujan jamaah sekalian itu dia dapat menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Karena tanahnya gembur, ya tanahnya yang mudah untuk menerima air dan juga mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Pak. Tapi ada juga tanah yang keras Pak, tanah yang licin, apa yang tidak menerima air, yang tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Pak, tanah yang gersang jamaah sekalian. Begitulah juga jamaah sekalian, ya orang yang menerima ilmu agama, orang yang mau mempelajari agama jamaah sekalian dan mau mengamalkannya adalah seperti tanah yang gembur Pak. Tanah yang gembur yang mudah menerima air dan juga mudah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, tentu kita berharap menjadi orang-orang yang kita berharap ya kita menjadi ibarat tanah-tanah yang gembur Pak. Ya, tanah yang subur. Yang apa yang menerima air dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Pak. Ya. Hadirin. Ya, jadi sebaliknya ada tanah yang kering, tanah yang tandus, tanah yang tidak menyerap air, tanah yang licin, ibarat apa Pak? Ibarat orang yang tidak mau belajar agama. Ya, tidak mau belajar agama. Bahkan tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah agama, tidak mau dia mendengarkan ceramah-ceramah agama. Itu ibarat tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang gundul, tanah yang keras, tanah yang licin. Tidak mau dia terima itu air hujan, apalagi mau menumbuhkan tumbuhan. Begitu juga manusia yang tidak mau belajar agama, yang cuek, yang penting bisa hidup, tidak mau ilmu agama, apa Al-Quran, apa sunnah diabaikan. Ini jamaah sekalian ibarat adalah tanah yang tandus jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini Pak yang ada 8 yang sebenarnya masih ada ini sampai 17 Pak. Ada 17 keutamaan ilmu agama. Berdasarkan dari buku ini saya baru sebutkan 8, ada 9 lagi. Insyaallah kita sambung di pekan selanjutnya. Sebelum saya tutup, kalau Anda mau bertanya, silakan Pak. Silakan Pak, kalau Anda bertanya. Sebelum saya tutup. Ada Pak yang bertanya? Tidak ada ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan keutamaan-keutamaan ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar agama, yaitu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan perlindungan dan penjagaan dan kemenangan dari Allah
Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada pertanyaan dan juga sudah masuk waktu Isya, maka kami tutup kajian pada malam hari ini. Sebelumnya kami memohon ampun kepada Allah jika ada yang salah, yang kurang atau yang keliru. Tentu yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami ataupun dari kekurangan ilmu kami ataupun godaan syaitan yang terkutuk. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.